Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan atau model pembelajaran yang inovatif. Menurut kalian, inovasi dalam pembelajaran itu apa? Menurut aku, inovasi dalam pembelajaran itu keterampilan cara berpikir kritis, kreatif, mampu memecahkan masalah, dan juga dapat mengambil keputusan dengan bekerja sama melalui kolaborasi dan komunikasi. Kalau menurut Yani, Kalau menurut aku, inovasi pembelajaran itu adalah sebuah upaya pembaruan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada para peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sedang berlangsung gitu. menurut kalian apakah inovasi dalam pembelajaran itu sangat penting? Menurut aku penting karena tujuannya diadakan dalam pembelajaran untuk menyiapkan peserta didik Indonesia agar dapat memperoleh keterampilan. Kalau menurut aku juga penting karena dengan adanya inovasi pembelajaran ini dapat menciptakan suasana pembelajaran itu menjadi kondusif, aktif, dan kreatif sehingga menumbuhkan motivasi pada diri siswa untuk ikut terlibat secara aktif di dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri gitu. Kemudian dalam pembelajaran inovasi itu sangat perlu kita pembelajaran bersentuhan dengan manusia yang hidup dan kehidupannya terbaharui oleh teknologi, oleh budaya, oleh seni yang juga terinovatif. Mau tidak mau, pembelajarannya juga harus diinovasi karena semua teknologi, budaya, dan seni itu sudah sering kita gunakan untuk menjadi sarana pembelajaran, maka pembelajaran harus diinovasi. Di mana pembelajaran itu sangat berkaitan dengan pembiasaan yang tiap hari harus rutin masuk secara terus-menerus, dan dalam kerutinan itu terdapat kebosanan. Nah, jalan satu-satunya untuk tidak bosan itu tentu perlu adanya inovasi. Dengan adanya inovasi, maka akan mempercepat penguasaan sesuatu yang tadinya bisa 3 hari, yang tadinya bisa 1 bulan untuk mempelajari sesuatu sekarang dalam hitungan beberapa menit, seseorang akan mudah paham. Dengan kecepatan itu tentunya memerlukan dan diperlukan memahami sesuatu. Setelah kita membahas mengenai apa itu inovasi dalam pembelajaran, kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan dan model pembelajaran yang inovatif. Aku mau ngejelasin langkah-langkah pendekatannya dalam pembelajaran. Terdapat 4, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. 2. Peserta didik diajarkan untuk mampu berkolaborasi dengan teman-temannya, seperti materi pembelajaran yang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Guru harus dapat berupaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu sekolah dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Di sini aku menemukan ada 2 model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif number heads together. Dengan teknik ini,
Guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka dalam pembelajaran. Yang kedua, terdapat model pembelajaran kooperatif group-to-group exchange. Model ini berarti ada pertukaran kelompok mengajar. Misalnya, guru memberikan tugas yang berbeda untuk diberikan kepada kelompok peserta didik yang berbeda, baik itu pertanyaan dan juga komentar peserta didik. Contohnya seperti kelompok pertama membahas Jepang, dan kelompok lain membahas Korea Utara. Setelah setiap kelompok mempresentasikan kebudayaan dan sejarah negara yang telah ditetapkan, kemudian guru mengarahkan diskusi pada analisis mengapa dua negara tetangga tersebut memiliki perbedaan pengalaman. Mungkin ada tambahan dari Yahmayani? Di sini saya mau menambahkan dari contoh model pembelajaran yang inovatif, yaitu ada model pembelajaran cooperative decision making. Ketiga keterampilan berpikir tersebut semuanya bermuara pada pengambilan keputusan untuk mendapatkan suatu alternatif atau pilihan, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan. Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan bukan semata-mata itu bertujuan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan, tetapi juga dilandasi oleh pertimbangan secara nalar dan penilaian, tindak yang diambil akan dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan yang efektif ini membutuhkan keterampilan mengumpulkan informasi tentang suatu permasalahan, berpikir kritis, dan juga kreatif. Selanjutnya itu ada model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips. Tipe Talking Chips ini dan pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok kecil yang terdiri antara 4-5 orang. Masing-masing anggota kelompoknya membawa sejumlah kartu yang berfungsi untuk menandai apabila mereka telah berpendapat, maka mereka akan meletakkan kartu tersebut ke atas meja. Talking Chips ini mempunyai tujuan tidak hanya sekedar penguasaan bahan pembelajaran saja, tetapi adanya unsur kerjasama untuk penguasaan materi-materi tersebut. Yang selanjutnya itu ada model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran ini berbasis masalah ialah suatu metode pembelajaran yang menolong peserta didik untuk belajar bagaimana belajar. Bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Mungkin Ayu ada mau menambahkan? Mohon maaf Ayu, suaranya tidak terdengar. Baik, saya akan menambahkan model selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau Project Basic Learning. Metode belajar yang digunakan adalah dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek juga meningkatkan antusiasme peserta didik untuk belajar. Nah, ketika anak-anak bersemangat dan antusias tentang apa yang mereka pelajari, mereka akan mendapatkan lebih banyak terlibat dalam subjek, kemudian memperluas minat mereka untuk mata pelajaran lainnya. Biasanya, antusias peserta didik dalam model ini cenderung bisa mempertahankan apa yang mereka pelajari, bukan melupakannya secepat mereka telah lulus tes. Apakah ada tambahan materi lain dari Ramayani atau Ayu? Saya akan menambahkan manfaat dari pembelajaran inovasi, yaitu yang pertama menumbuhkan dan mengembangkan pilar-pilar pembelajaran pada siswa, yaitu learning to know atau belajar mengetahui. Yang kedua, learning to do atau belajar berbuat.
Yang ketiga, learning together atau belajar hidup bersama. Dan yang terakhir, learning to be atau belajar menjadi seseorang. 2. Mampu mendorong siswa untuk mengembangkan semua potensi dirinya secara maksimal. Dengan ditandai oleh keterlibatan siswa secara aktif, kreatif, inovatif selama proses pembelajaran di sekolah. 3. Mampu mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu mampu mendorong siswa untuk melakukan perubahan perilaku secara positif dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun kelompok. Baik, di sini saya akan menambahkan tentang kendala dalam menerapkan pembelajaran inovatif. Pokok bahasan yang sangat sulit untuk diterapkan pada pembelajaran tersebut, misalnya keterbatasan sarana laboratorium, itu menyulitkan peserta didik untuk melihat dan mengamati dan menyimpulkan kejadian atau konsep tersebut secara mudah. Kemudian di sini solusi dalam menghadapi kendala tersebut, yang pertama, guru harus selalu mengupdate perkembangan zaman terkait model pembelajaran inovasi. Yang kedua, guru mencoba untuk melakukan hal yang baru berdasarkan zaman. Yang ketiga, guru harus mampu membuat rencana pembelajaran dengan baik dan menetapkan waktu berdasarkan fase sehingga materi yang diajarkan bisa tersistematis dan tercapai kompetensinya. Yang keempat, guru harus lebih kreatif merancang dengan menggunakan fitur atau aplikasi pembelajaran yang terintegrasi dengan internet sehingga memudahkan proses pembelajaran. Yang kelima, membiasakan peserta didik menemukan masalah dan menguji masalah tersebut secara tim serta memecahkan masalah tersebut secara tim. Yang terakhir, sekolah memberikan pembekalan dan evaluasi mengenai pembelajaran inovatif setiap tahun ajaran baru. Jika ada tambahan materi lain dari Rahmayani dan Ayu, disilakan. Saya ingin menambahkan langkah-langkah dari inovasi pembelajaran ini. Yang pertama, kita harus identifikasi masalah dan analisis kebutuhannya terlebih dahulu. Ini merupakan langkah awal dari semua langkah inovasi dalam pembelajaran. Yang kedua, itu ada penyusunan rancangan inovasi. Dalam penyusunan rancangan ini, guru menyiapkan silabus dan rancangan pembelajaran itu berupa RPP yang telah disesuaikan dengan kurikulum. Yang ketiga, yaitu pengembangan rancangan inovasi. Rancangan inovasi pembelajaran ini tertuang ke dalam RPP yang perlu dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku. Yang keempat yaitu pelaksanaan uji coba. Setelah semua bahan dipersiapkan dan dikembangkan, lalu uji coba terlebih dahulu. Kalau misalnya ada kekurangan, itu bisa diperbaiki kemudian. Yang kelima yaitu ada pengendalian dan perbaikan. Pada saat pelaksanaan uji coba, pastinya ada kekurangan. Nah, kekurangan tersebut bisa dikendalikan dan diperbaiki menuju proses penyempurnaan. Yang keenam itu ada implementasi, kesiapan guru dalam mengimplementasikan inovasi pembelajaran yang menentukan keberhasilan di lapangan. Yang terakhir itu ada evaluasi. Pada tahap evaluasi, seorang guru mencatat seluruh kekurangan dan kelemahan. Apa yang dilakukan selama tahap implementasi dicatat kekurangannya, kemudian adakan perbaikan untuk implementasi tersebut yang akan datang. Apakah Ayu masih ingin menambahkan? Baiklah, saya akan menambahkan sasaran dari inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu guru. Sasaran utamanya guru yaitu sebagai seorang pendidik, guru berada di garda terdepan dalam memastikan keberlangsungan belajar siswa di dalam kelas. Yang kedua adalah siswa. Siswa adalah tujuan utama pendidikan. Nilai siswa dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru untuk belajar.
Oleh karena itu, segala inovasi yang diterapkan di sekolah harus terlebih dahulu diselaraskan dengan kurikulum. Dan yang keempat, fasilitas. Inovasi fasilitas sekolah tidak bisa diabaikan begitu saja. Tanpa peralatan yang memandai, pembelajaran tidak akan bermanfaat. Contohnya yaitu menyiapkan ruang baca di dalam kelas, membangun lapangan basket, dan melengkapi peralatan eksperimen. Lalu masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung menjadi sasaran inovasi. Mengapa demikian? Inovasi memiliki dampak langsung pada siswa. Sekarang, para siswa yang berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, masyarakat dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Baiklah teman-teman, sepertinya sekian dulu diskusi kita hari ini. Kita lanjutkan di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.